Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembahasan kita di materi yang sebelumnya ya, tentang hukuman disiplin bagi PNS. Jadi hukuman disiplin itu ada 3 ya teman-teman, ada ringan, sedang, dan berat. Nah di video ini kita akan membahas hukuman disiplin untuk PNS yang tidak masuk kerja. Ya, jadi untuk jenis-jenis hukuman disiplin itu ada 3. Nah, terkait pelanggaran dan kewajibannya yang kita bahas sebelumnya, itu teman-teman bisa lihat di PP 94 tahun 2021 ya. Ini kita udah bahas kemarin ya. Jadi ada beberapa kewajiban dan larangan untuk setiap PNS. Nah, apa saja kewajiban dan larangannya itu teman-teman langsung lihat di peraturannya. Nah, saya di sini akan hanya fokus di hukuman disiplin untuk tidak masuk kerja. Jadi, hukuman disiplin untuk tidak masuk kerja ada 3 jenis juga ya, ada hukuman ringan, sedang, dan berat teman-teman. Nah, untuk hukuman ringannya itu terbagi 3 ya kemarin, ada teguran lisan, ada teguran tertulis, dan ada pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, untuk teguran lisan, ini diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja selama 3 hari dalam 1 tahun. Jadi hitungannya teman-teman itu 1 tahun ya. Semisal contoh, bulan Januari PNS-nya tidak masuk kerja selama 1 hari, berarti itu terhitung bolos 1 hari, ya kan? Nah, terhitung bolos 1 hari. Bulan Februari, ya di bulan Februari PNS-nya tidak masuk kerja lagi selama 1 hari. Berarti dari Januari sampai Februari, itu sudah terhitung 2 kali PNS-nya bolos, ya berarti 2 hari. Nah, di bulan Desember, PNS-nya nggak masuk kerja lagi selama 1 hari, berarti sudah terhitung 3 hari dalam 1 tahun. Jadi, setiap PNS tidak masuk kerja itu hitungannya kumulatif teman-teman. Ya, kumulatif dalam 1 tahun. Jadi dijumlahkan. Oke. Jadi PNS yang tidak masuk kerja selama 3 hari, ya, 3 hari akan diberikan teguran lisan. Nah, untuk PNS yang tidak masuk kerja dari 4 hari sampai 6 hari atau dalam 1 minggu, itu PNS-nya diberikan teguran tertulis. Ya, diberikan teguran tertulis. Kemudian PNS yang tidak masuk kerja selama 7 sampai 10 hari dalam 1 tahun diberikan hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis. Oke, jadi ini adalah jenis hukuman ringan ya untuk PNS yang tidak masuk kerja. Oke, jadi untuk hukuman ringan itu minimal 3 hari, maksimal 10 hari kerja. Itu masih masuk kategori hukuman ringan. Nah, untuk PNS yang tidak masuk kerja di atas 10 hari, itu sudah masuk kategori hukuman disiplin sedang. Ya, nah kita lihat hukuman disiplin sedang ya teman-teman. Nah, untuk hukuman disiplin sedang itu adalah pemotongan tukin. Jadi pemotongan tukinnya itu sebesar 25% ya. Nah, untuk perbedaannya itu hanya terletak di lamanya saja, teman-teman. Jadi untuk hukuman disiplin pertama dalam hukuman disiplin sedang ya. Nah, untuk PNS-nya yang tidak masuk kerja selama 11 sampai 13 hari kerja, ya selama 1 tahun, itu akan dikenakan pemotongan tukin 25%. Tukin ini tunjangan kinerja ya, teman-teman. Tunjangan kinerja selama 6 bulan. Oke, selama 6 bulan. Nah, jadi kalau ada PNS tidak masuk kerja selama 2 minggu, ya, selama 2 minggu itu akan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja selama 6 bulan. Jika terdapat PNS yang tidak masuk kerja selama 14 hari sampai 16 hari, ya, itu akan dikenakan pemotongan tukin 25% selama 9 bulan. Untuk PNS yang tidak masuk kerja selama 17 hari ya sampai 20 hari
20 hari kerja dalam 1 tahun akan dikenakan pemotongan tukin sebesar 25% selama 12 bulan. Jadi besaran pemotongan tunjangan kinerjanya itu teman-teman sama semua, 25%, hanya jangka waktunya yang berbeda. Jadi ada 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Tinggal ditambahkan 3 bulan aja. Ini kelipatan 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk hari-harinya teman-teman perhatikan. Jadi untuk hukuman disiplin sedang itu minimal tidak masuk kerjanya 2 minggu, ya. 2 minggu itu sudah masuk hukuman disiplin sedang. Jadi kalau ada PNS tidak masuk kerja selama 2 minggu, itu sudah masuk hukuman disiplin sedang. Ya. Nah, kalau semisal ada PNS tidak masuk kerja selama 20 hari, 20 hari itu berarti hitungannya sudah 4 minggu ya, 20 hari berarti 2 minggu sampai 4 minggu itu masuk kategori disiplin sedang. Kalau hitungannya hari kerja itu 5 hari gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk hukuman disiplin sedang. Nah, untuk PNS yang tidak masuk kerja di atas 4 minggu atau di atas 1 bulan, ya, di atas 1 bulan, itu sudah masuk hukuman disiplin berat. Ya, hukuman disiplin berat. Nah, lihat teman-teman, untuk hukuman disiplin berat itu juga ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Ya, setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Maksudnya apa? Jadi semisal nih, seorang PNS, misal ada seorang PNS yang menjabat jabatan kelas 7 misalnya, ya S1, ketika dia mendapat hukuman disiplin berat, maka jabatannya tadi yang kelas 7 akan diturunkan ke kelas 6. Ya, jadi setiap jabatan itu teman-teman ada kelasnya. Ya, saya sebelumnya di video sebelumnya itu pernah bahas yang namanya kelas jabatan, teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah itu, ini maksudnya teman-teman. Jadi jabatannya tadi yang kelas 7 diturunkan ke kelas 6. Jadi turun kelas jabatan dia. Itu namanya penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Berarti kalau jabatan PNS-nya itu kelas 6, kemudian diturunkan setingkat lebih rendah, berarti menjadi kelas 5. Ya, kelas 5 ini setara dengan jabatan lulusan SMA. Walaupun PNS-nya yang tadinya kelas 7 karena lulusan S1, karena melanggar disiplin, ya, karena mendapatkan hukuman disiplin berat, maka diturunkan jabatannya setara SMA. Yaitu kelas 5. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk hukuman disiplin berat, ini penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan untuk PNS yang tidak masuk kerja selama 21 sampai 24 hari kerja. Itu sudah di atas 1 bulan ya teman-teman ya, untuk 24 hari kerja itu. Nah, kemudian jika PNS-nya tidak masuk kerja selama 25 hari sampai 27 hari kerja, dia akan dikenakan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana. Contohnya apa? Semisal gini, PNS yang melanggar itu punya jabatan kepala bidang misalnya. Nah, ketika dia menjabat kepala bidang, ternyata dia mendapatkan hukuman disiplin berat, maka dia akan menjadi jabatan pelaksana, yaitu dia akan dijadikan staf kembali. Jadi yang tadinya pejabat akan diturunkan levelnya menjadi staf selama 12 bulan. Ya, jika dia tidak masuk kerja selama 25 sampai 27 hari kerja. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk PNS yang tidak masuk kerja selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun, 28 hari itu berapa lama itu teman-teman? Sekitar
2 bulan ya, hampir 2 bulan ya, dia tidak masuk kerja. Nah, hampir 2 bulan dia tidak masuk kerja atau lebih dalam 1 tahun, dia akan diberhentikan menjadi PNS. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang hukuman disiplin, ya teman-teman, hukuman disiplin tidak masuk kerja. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini bisa teman-teman pelajari di PP 94 tahun 2021 tentang hukuman disiplin ya, tentang disiplin PNS. Kemudian teman-teman bisa buka di peraturan BKN nomor 6 tahun 2021 juga kalau nggak salah, atau 2022 ya. Ya, coba teman-teman cek aja tentang petunjuk pelaksanaan dari PP nomor 94 tahun 2021. Ya, kalau nggak salah itu ada di peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 rasanya. Ya, mudah-mudahan nggak salah tahunnya. Oke, nanti teman-teman cek aja ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.